Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzad. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistematika dan prosedur pengajuan anggaran dana desa pada kantor desa Pisang Sambo. Ya, lanjut saja. Berikutnya ada latar belakang. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tahun 2021 memilih kantor desa Pisang Sambo sebagai tempat kerja praktek atau KP. Kantor desa Pisang Sambo merupakan salah satu instansi pemerintahan di Karawang. Penulis melaksanakan kerja praktek di kantor desa Pisang Sambo karena ingin mempelajari perihal anggaran dana desa di pemerintahan. Salah satunya di kantor desa Pisang Sambo. Dalam kegiatan kerja praktek ini, penulis mempelajari cara pengajuan anggaran dana desa di Pisang Sambo. Next. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Adapun sejarah singkatnya, Desa Pisang Sambo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, yang diresmikan pada tahun 1957 oleh pemerintah daerah yang beralamat di Jalan Raya Pisang Sambo. Adapun kepala pemerintahan yang pernah menjabat di Desa Pisang Sambo ialah sebagai berikut. Pertama ada Bapak Rahman, kedua ada Ramsudin, ketiga ada Lukman Sutarja, keempat Ento Kaimin, kelima Encup Usup, yang keenam ada EN Nuraini, dan yang ketujuh ada Haji Otang. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan, yaitu profil perusahaan. Profilnya dengan nama perusahaan Kantor Desa Pisang Sambo, tanggal berdiri tahun 1957, yang beralamat di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, dengan jenis perusahaan instansi pemerintahan, dengan jumlah karyawan atau staf ada 12 orang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Samsudin Saidi, tahun 2010 halaman 300, pengertian manajemen dalam buku manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang yang mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, atau penyusunan personalia atau pegawai staffing, pengarah dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Selanjutnya menurut Haji Sihabuddin SEMM dan Santi Pertiwi Harisandi SEMM, dalam buku manajemen keuangan tahun 2019 halaman 11 mengatakan manajemen keuangan adalah gabungan dua kata, yaitu keuangan dan manajemen. Keuangan adalah sumber kehidupan bagi perusahaan yang fokus dalam bidang bisnis. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Selanjutnya ada dana desa atau DD, yang mana ialah program yang baik untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lili, pada tahun 2018, dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN, yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD kabupaten atau kota, yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan desa, dan memberdayakan semua masyarakat pendesaan. Menurut Sutarjo, dalam Thomas 2019 halaman 101, desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari KP ini yaitu pertama, memahami dana desa. Kedua, memahami pengajuan anggaran dana desa di kantor desa Pisang Sambo. Yang ketiga, menelaah permasalahan anggaran dana desa di kantor desa Pisang Sambo. Dengan metode penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dan library research.
Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan metode library research adalah pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku dan internet. Data dalam kerja praktek diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung di kantor Desa Pisang Sambo. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan KP dengan tugas-tugas yang dilakukan. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama KP yang dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 sampai dengan hari Jumat 7 Mei 2021 dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat adalah sebagai berikut. Pertama, pengenalan lingkungan kerja praktek. Yang ketiga, mempelajari tentang visi misi struktur organisasi pada kantor Desa Pisang Sambo. Yang ketiga, mengetahui sarana dan fasilitas di kantor Desa Pisang Sambo. Yang keempat, memahami proses pencatatan rincian kebutuhan dana desa di kantor Desa Pisang Sambo. Yang kelima, memahami prosedur pengajuan KK. Yang keenam, mempelajari proses pendataan masyarakat dalam program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Berikut ada tugas utama mencatat rincian dana kebutuhan anggaran dana desa. Di Desa Pisang Sambo dalam pencatatan rincian dana kebutuhan anggaran dana desa menggunakan metode penyalinan dari tulis tangan ke soft-file berupa Word, yang kemudian menjadi bahan pengajuan proposal untuk dilanjut verifikasi ke kecamatan. Adapun tugas-tugas pendukung seperti pertama, pengenalan lingkungan kerja, melakukan perkenalan diri ke pembimbing lapangan, staf lain, dan Bapak Kepala Desa serta pengenalan job desk apa yang akan dikerjakan selama KP. 2. Mempelajari proses pendataan masyarakat dalam program BKKBN. Dengan mempelajari proses pendataan masyarakat dalam program BKKBN di Desa Pisang Sambo, tujuan dari program keluarga berencana ialah mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda dan terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, dan membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Lanjutan, yang ketiga, memahami prosedur pengajuan KK. Untuk membuat KK baru, bisa membawa persyaratan ke desa berupa mengisi formulir pengajuan KK di desa, fotokopi KTP anggota keluarga, ijazah terakhir, akta lahir, dan yang terakhir sertakan buku nikah. Selanjutnya, mengumpulkan data. Penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan KP seperti visi misi perusahaan, profil perusahaan, surat keterangan KP, penilaian dari perusahaan. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan yang terjadi di Desa Pisang Sambo, Karawang, yaitu peningkatan laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain dugaan transparan, fiktif, proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum staf desa. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa. Selanjutnya ada solusi. Menurut saya solusinya ada diadakannya permasalahan di atas. Selanjutnya solusi. Dengan adanya permasalahan di atas, diharapkan tingkat pengawasan lebih ketat dari pihak Pemkab terkait dana desa yang telah diberikan ke desa tersebut, guna dana yang diberikan terrealisasi semua dan tidak adanya sabotase. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Setelah kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 sampai 8 Mei 2021
di kantor Desa Pisang Sambo, Karawang, penulis mendapat banyak manfaat, baik itu pengalaman maupun pengetahuan yang berkaitan dengan dunia kerja. Penulis dapat memahami prosedur pengajuan anggaran dana desa di kantor Desa Pisang Sambo. Penulis melakukan tugas tambahan, yaitu melakukan perkenalan lingkungan kerja sebelum mengenali pekerjaan, mempelajari proses pendataan masyarakat dalam program BKKBN dan pelayanan masyarakat dengan menerapkan komunikasi yang baik secara langsung dengan masyarakat. Adapun saran pertama, untuk pihak kantor Desa Pisang Sambo, pihak keuangan lebih baiknya memberikan transparansi data keuangan dana desa kepada masyarakat, guna tidak timbul isu mengenai penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang tercantum pada proposal pengajuan dana tersebut. Yang kedua, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP Karawang, untuk fakultas sebaiknya sebelum diadakannya kerja praktek, untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ada lampiran-lampiran. Yang di sebelah kiri ini sosialisasi program BKKBN 2021 Desa Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya. Nah, yang di kanan ini adalah kegiatan saya waktu KP. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kerja praktek kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan pada saat presentasi. Saya Amzad, mohon undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.